Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia sekali kita hari ini berjumpa dengan Bapak Kasih Pendidikan Agama Islam di kantor Kementerian Agama dengan Bapak Nasruddin SAG MPD ya Pak. Terima kasih atas waktu Bapak yang begitu padatnya namun sempat memberikan ruang kepada kami pada hari ini dalam rangka untuk mengambil data mengenai tesis kami. Baik Bapak, apa kabar Bapak? Sehat? Izin Bapak ada sedikit yang ingin kami ambil informasi dari Bapak ini berkaitan dengan implementasi moderasi beragama di Kabupaten Aceh Tenggara. Mungkin boleh izin kita mulai pertanyaannya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri sudah berpengalaman sudah banyak di daerah ini. Kira-kira menurut Bapak seperti apa penjabaran dari nilai-nilai moderasi beragama itu sendiri di madrasah melalui kurikulum misalnya di PAI Pak? Kami persilakan Bapak seperti apa penjabaran kurikulum kita dalam implementasi nilai-nilai moderasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Hamidah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sebagai sampel ya, sampel sebuah karya ilmiah, tesis. Judul ini tadi saya lihat menarik sekali sebenarnya, implementasi moderasi beragama pada budaya organisasi madrasah. Alhamdulillah, kalau ditanyakan mengenai moderasi beragama ini, sebenarnya moderasi beragama ini adalah satu program memang dari diinformasikan kepada seluruh jajaran di pendidikan khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena moderasi beragama ini adalah satu sikap sebenarnya bagi kita penganut umat beragama ini. Jadi satu jalan tengah yang harus kita miliki, yang harus kita yakini bahwa dalam beragama itu kita harus saling menghargai, saling toleransi, sehingga tidak ada kita menyakiti perasaan umat-umat beragama yang lain. Ya, tidak ada kita ekstrim ke kanan, tidak ada ekstrim ke kiri. Semua kita berada di jalur tengah. Artinya kita seimbang dalam beragama itu. Tidak, kalau kita tidak terlalu ke kiri, tidak ada kekerasan lah kita bilang dalam beragama. Semua kita harus bersaudara. Semua kita harus dapat memahami bagaimana agama-agama yang lain, sehingga kita bisa hidup berdampingan. Nah, khususnya untuk Aceh Tenggara ini, saya kan berada di bidang pendidikan agama Islam. Tentu saya menyoroti bagaimana keadaan moderasi beragama di sekolah. Alhamdulillah, kita sudah melakukan juga sebenarnya sosialisasi terkait dengan moderasi beragama di guru dan di siswa. Kalau di guru, tentunya kepala sekolah juga ini kan diperbantukan ya. Mereka juga, dan sudah juga pernah kita melakukan pembinaan terhadap beberapa orang guru ya, guru PAI atau guru pendidikan agama Islam. Berarti ada tim khusus Pak ya? Ada tim khusus yang memang kita buat ya, dan beberapa waktu yang lalu tim dari Kankanwil juga sudah melakukan pembinaan terkait dengan moderasi beragama ini di sekolah-sekolah. Dalam pelaksanaan, dalam pengimplementasian menilai moderasi beragama ini sebenarnya secara tidak kita sudah melakukan sebenarnya. Sejak dulu sudah dilakukan. Artinya kalau di sekolah itu kan ada banyak agama kan di situ, ada beberapa agama di sekolah itu.
Jadi ada Kristen, ada Nasrani ya, ada Katolik, ada Muslim, dan ada Islam. Mereka biasa hidup berdampingan, ada gotong royong, ada diskusi bersama dan saling menghargai. Mereka saling menghargai satu pendapat satu sama lain. Tidak ada bully membuli, itu salah satu implementasi sudah budaya Pak ya. Jadi dengan tidak adanya bully membuli itu sebenarnya sudah moderasi sebenarnya. Sudah terlaksana. Sudah terlaksana sebenarnya. Tidak adanya tawuran, diskusi dengan bahasa-bahasa santun, berbicara dengan guru dengan bahasa-bahasa santun, itu sudah moderat sebenarnya. Penjabarannya di dalam materi pembelajaran guru-guru kita sendiri memang sudah diarahkan gitu Pak ya. Saya dalam proses pembelajaran pada anak-anak, sekarang kan ada Kumel ya, guru merdeka. Seperti itu ada dana khusus lagi lebih lanjutnya tuh Pak untuk kegiatan-kegiatan? Kalau dana khusus kita untuk kegiatan moderasi belum. Gitu. Cuma kita sudah menganggarkan dalam setiap rapat anggaran itu sudah kita ajukan karena kita menganggap bahwa untuk moderasi untuk hal terkait dengan moderasi beragama cukup penting gitu kan. Ini Pak, kalau anggarannya dari kantornya atau ke sekolahnya? Dari kantor Kementerian Agama. Oh iya. Kita coba untuk sampai ke arah sana, tapi sampai hari ini memang belum terjawab ya. Belum terjawab. Kita punya anggaran khusus untuk kegiatan moderasi beragama. Tetapi kalau untuk di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, anggarannya itu sudah ada tersedia. Maka beberapa waktu yang lalu pernah diadakan kegiatan itu menggunakan anggaran Kamil Kementerian Agama. Kita melakukan diklat atau pendidikan dan latihan terkait dengan moderasi beragama ini di daerah. Kemudian juga kita di Kementerian Agama juga sudah dipanggil pelopor moderasi beragama itu sudah dipanggil beberapa kali melakukan diklat, termasuk pelopornya seperti siapa Pak kira-kira? Setiap ASN Kementerian Agama itu perwakilan per sekolah gitu. Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu sudah dibina ya untuk agar memahami bagaimana konsep moderasi beragama ini. Kalau selama ini kira-kira apa faktor pendukung untuk implementasi terlaksanaannya? Kan sudah mengalir begitu saja, tidak terasa di Aceh Tenggara ini berbagai suku etnis ya, ada 11, ada berbagai agama, tapi sudah memang duluan ya, sudah menjadi role model mungkin. Nah, menurut Bapak kira-kira apa faktor pendukung kita di sini di kabupaten ini dan mungkin juga menjadi kendala selama ini Pak? Aceh Tenggara ini satu kabupaten yang heterogen. Artinya di Aceh Tenggara ini banyak etnis dan juga ada beberapa agama di sini. Dan itu sudah biasa kita hidup berdampingan dengan agama mereka. Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik. Ada 3 ya, ada 3 agama di sini. Jadi itu nggak ada Pak ya? Jadi itu sebenarnya merupakan satu modal bagi kita sebenarnya untuk dapat mengimplementasikan moderasi beragama ini. Dan kita melihat selama ini dari segi budaya ya, dari segi budaya juga mendukung. Aceh Tenggara juga mendukung. Budaya kita ada alas gayo. Budaya alas, budaya gayo juga itu saya lihat mendukung. Tidak ada saya lihat pertentangan dengan moderasi beragama itu, dengan moderasinya beragama itu. Tidak ada pertentangan saya lihat. Berarti contoh ya, gotong royong gitu. Gotong royong atau pelengari gitu. Pelengari itu. Kita bekerja di sawah itu kan itu bergotong royong gitu. Gotong royong itu kan melibatkan banyak orang dan bisa jadi di situ ada juga agama-agama yang lain ikut terlibat di dalamnya. Budaya kita itu mendukung dia untuk moderasi beragama itu. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri indikator keberhasilan moderasi beragama itu kan ada 4 ya, ada komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodasi budaya lokal, itu yang lebih menarik tadi Pak ya. Ada pelengari ya. Nah, sudah terimplementasi memang moderasi itu menurut Bapak sendiri. Selama ini ada benturan nggak? Mungkin berapa kurun waktu terakhir, waktu misalnya pernah nggak terjadi gejolak dan solusinya kira-kira apa selama ini mungkin ada? Kalau di Aceh Tenggara sudah berjalan. Berjalan ya? Berjalan. Nggak ada benturan Pak ya? Kalaupun belum maksimal ada beberapa gesekan, tapi itu saya rasa tidak menjadi masalah. Tidak persoalan, tidak penting saya rasa, tidak begitu besar persoalan itu. Bisa diatasi lah Pak ya? Bisa diselesaikan. Nah, jadi kalau menurut Bapak itu suatu role model lah implementasi budaya demokrasi. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk ke depan seperti apa sih program evaluasi selama ini dari kendala itu supaya moderasi itu lebih terimplementasi di
masyarakat juga, bukan hanya di madrasah. Kalau menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Pertama gini, untuk moderasi beragama ini kita kembali kepada agama masing-masing. Agama itu semua mengajarkan dia itu kebaikan. Jadi perkuat dia di pondasi itu. Jadi kalau setiap orang, setiap kita ini sebagai makhluk ciptaan Allah ini memegang teguh ajaran agama kita itu, saya rasa tidak akan ada kekerasan, akan ada keseimbangan di situ. Gitu ya. Ekosistem komunitas kita itu akan berjalan dengan baik. Ya. Artinya kembali dia kepada ajaran kita itu. Islam kalau dia mengajak menjalankan ajarannya dengan baik, maka rahmat bagi sekalian alam. Ya? Maka rahmatan lil alamin itu akan terjadi. Ya. Kenapa bisa adanya gesekan-gesekan? Karena kita ada egoisme dari situ. Egoisme itu merupakan pemahaman agama yang sempit gitu ya. Pemikiran kita yang sempit sebenarnya. Maka kita jadi emosional, tidak menyelesaikan masalah itu dengan uruk rembuk, dengan bermusyawarah. Musyawarah itu kan bagian daripada budaya kita juga. Permusyawaratan, keadilan sosial itu dibawa ke sana. Sebenarnya sudah aman sebenarnya. Tidak masalah. Jadi ajaran agama itu dijalankan, diberikan pendidikan agama dengan baik, baik itu Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Sampaikan ajaran agama itu dengan benar dan lakukan, insya Allah semua akan menjadi aman. Tapi kalau ada ekstrim dia mau menganggap dirinya paling benar, di situ jadi akan terjadi gesekan itu aja masalah. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada, Pak ya. Alhamdulillah tidak ada. Kalaupun ada terjadi itu hanya oknum saja saya rasa. Iya. Tidak dan ada itu diselesaikan ini, dengan bisa baik. Terselesaikan, saya rasa. Baik Bapak, terima kasih atas bincang hari ini, sangat luar biasa ya. Dan sangat mendalam, semoga ini menjadi masukan buat kita dan riset ini lebih bermanfaat jadi ke depan bagi hal yang siapa saja yang membutuhkan untuk implementasi budaya nilai moderasi beragama itu lebih terimplementasi dengan baik. Terima kasih atas waktu Bapak dan kesempatan, semoga Bapak sukses selalu, sehat selalu, amin. Dan ini menjadi amal jariah Bapak juga, riset ini akan ke depan bermanfaat bagi generasi muda kita. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terkait dengan aktivitas wawancara ya, ini sudah memasuki standar lah, sudah ada standarnya. Kenapa? Sebelum wawancara itu sudah dihubungi duluan, sudah diberitahu, diinformasikan, itu kan adab-adab dalam sebuah wawancara, sudah menyampaikan apa kira-kira yang harus ditanyakan, dan kita bisa menyiapkan juga, ya, bisa melihat, membaca. Kemudian saya rasa udah baik lah wawancara yang diadakan pada hari ini, apalagi diadakan di masjid, top lah untuk timnya ini. Terima kasih Pak. Kepada saudari Hamidah SPDI yang sedang melaksanakan penelitian untuk S2 dalam hal tesis, kami mengucapkan mudah-mudahan tesis ini bisa terlaksana secepatnya, bisa terselesaikan dengan baik, dan kelak ilmu yang diperoleh dari program ini dapat bermanfaat untuk khalayak ramai, dapat orang banyak. Demikian saya rasa, saya mudah-mudahan ini bisa cepatnya wisuda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.